Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Maulana dengan NIM 2412317. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data dinamis di Android Studio. Pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database yang bernama Android Amicom dan di dalamnya ada tabel kelas, materi, dan pengumuman. Dan di dalam tabel kelas ini berisi ID kelas, kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, dan tahun ajaran, lalu ada semester. Dan selanjutnya ada tabel materi. Di sini ada ID materi, ID kelas, dan judul materi, lalu ada isi materi. Lalu selanjutnya ada tabel pengumuman yang di dalamnya ada ID pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, dan tanggal pengumuman. Nah, fungsi kita membuat database ini untuk membuat output yang ada di dalam pengumuman dan materi di Android Studio. Nah, bagaimana kita menghubungkan database ini ke Android Studio? Nah, kita harus membuat koneksi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat koneksi, yaitu eh, bertipe PHP. Nah, di sini pertama ada koneksi PHP. Ini ada DB new MySQL. Di sini berfungsi untuk membuat MySQL baru untuk menghubungkan ke database. Lalu berparameter localhost root Android Amicom. Nah, di sini localhost yaitu berfungsi untuk alamat server, root nama pengguna untuk menghubungkan ke database, lalu ada petik 2 di sini berfungsi untuk kata sandi untuk pengguna. Nah, dan nama basis data yang diakses yaitu Android Studio yaitu nama database kita tadi. Lalu selanjutnya ada materi tampil. Nah, di sini ada if iset postcode. Di sini artinya sistem hanya memproses permintaan kalau ada postcode dan nilainya atau kodenya yaitu Amicom oke. Nah, lalu ada include koneksi.php. Ini file koneksi.php berisi konfigurasi koneksi ke database. Lalu kita mengambil data dari tabel database tadi menggunakan kita ambil db query select from materi left join class on materi id class lalu class id class dan di sini semuanya diambil dari data materi sekaligus menambahkan informasi dari tabel kelas berdasarkan kolom id kelas. Lalu selanjutnya ada while tiap ambil fetch esok. Nah, di sini berfungsi untuk sebuah semua baris query disimpan di dalam array materi. Lalu di sini ada JSON encode out. Nah, di sini hasil akhir yang dikirim ke klien akan berubah atau mengimplementasikan menjadi JSON seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke Android Studio. Oh, maaf, Android Studio. Nah, oh, saat tadi saya belum menjelaskan yang pengumuman tampil. Di sini sama saja seperti materi tampil tadi, cuman kita mengubahnya menjadi pengumuman. Kalau yang di sini tadi kan materi, jadi kita mengganti semuanya menjadi pengumuman. Nah, selanjutnya lanjut kita ke Android Studio-nya. Nah, di sini kita mulai dari materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada import. Ini berfungsi sebagai kelas yang diperlukan untuk activity dan operasi jaringan menggunakan volley. Nah, selanjutnya kelas materi app combat activity. Di sini membuat kelas materi turunan dari app combat activity sehingga menggunakan siklus
activity Android. Dan selanjutnya ada override fun on create. Nah, di bagian ini berfungsi untuk memanggil saat activity dibuat dan menyimpan activity di bagian materi. Lalu selanjutnya di bagian ini menginisialisasikan grade view, give materi, mutable untuk menyimpan judul dan nama. Lalu selanjutnya ada file minta volley new request queue. Permintaan ditambahkan ke dalam antrian permintaan volley. Lalu file minta data. Di bagian file minta data ini mendefinisikan string request untuk mengambil data dari URL. Nah, URL ini didapatkan dari di bagian sini. Kenapa ini hasil gagal? Karena kita tidak memasukkan kode yang ada di dalam sini tadi. Nah, kita harus memasukkan kode yang ada di sini. Kalau tidak dimasukkan, nanti hasilnya seperti tadi, hasil gagal. Kenapa di sininya beda? Nah, di sini kita mengambil dari IP di terminal. Kita ketikkan saja IP config. Nah, kita mengambil dari sini. Kenapa beda? Ya, ketika kita membuka aplikasi, maka IP akan berganti. Sini saya akan ganti IP-nya. Lalu di paste dari sini. Oh, maaf. Dan selanjutnya setelah itu kita akan menutup diri terlebih dahulu. Dan selanjutnya di bagian ini berfungsi untuk respon yang diterima di passing sebagai objek JSON. Lalu kemudian array data diekstrak ke setiap item dalam array dibaca dan di judul serta nama guru ditambahkan ke daftar masing-masing. Setelah itu ada termateri item ini dibuat dibuat dan diatur pada grade view. Lalu ada respond error listener error bermasalah. Di sini mencatat pesan kesalahan jika permintaan jaringan gagal. Lalu selanjutnya ada override found get param. Ini digunakan untuk mengirim parameter post ke server menggunakan volley. Nah, file bawaan mutable map string lagi hash map dan bawaan put kode yang harus kita inputkan untuk menampilkan yang tadi. Lalu return bawaan dan minta data yaitu meminta data ke dalam antrian volley. Nah, selanjutnya kita menjelaskan pengumuman. Di bagian pengumuman ini sama seperti di bagian materi tadi, hanya saja mengganti di bagian R layout pengumuman dan LV pengumuman, dan di bagian judul pengumuman, tanggal pengumuman, dan selebihnya sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya mari kita coba run. Dan jangan lupa ketika kita baru membuka aplikasi Android Studio, kita harus mengganti IP config-nya. IP-nya. Bagaimana caranya? Nah, sini di bagian terminal, ketikkan saja IP config. Nah, di bagian ini dikopikan ke sini. Oh, maaf, ke sini. Jangan lupa pastikan XMPP-nya harus
nyala ya. Nah, sudah kita coba masuk ke aplikasinya. Nah, saya besarkan langsung login dan pengumuman. Oh, saya lupa mengganti. Set. Nah, sudah sama. Coba kita run ulang. Kita login, pengumuman. Nah, di sini muncul ya. Sini isinya itu dari database. Nah, dari bagian pengumuman. Nah, di sini. Lalu kita masuk lagi ke materi. Nggak mau. Apa ya? Coba kita lihat config IP config-nya. IP config. Maaf, IP config. Hmm, nggak sama ya. Tidak mau ya. Set, set, set. Apa yang salah? Jadi bagian sini materi sudah tidak salah. Coba kita masuk lagi ke materi. Bismillah. Nah, baru muncul. Nah, ini isinya juga sama dari database yang telah kita buat. Ini dari sini. Dan sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.